Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kalau kita dapat kembali berjumpa dalam ibadah tengah minggu GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mau menghampiri-Mu Tuhan. Kami mau ada di hadirat-Mu, menikmati bait-Mu Tuhan. Karena itu kami mau katakan, ku duduk diam, hampiri-Mu ya Allahku. Ku nanti hadirat-Mu, jamah dan penuhiku. Ku duduk diam, hampiri-Mu ya Allahku. Ku nanti hadirat-Mu, jamah dan penuhiku. Tanganku angkat, tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu Kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Kita ulang lagi pujian dari awal. Ku duduk diam, ku duduk diam, hampiri-Mu ya Allahku. Ku nanti hadirat-Mu, jamah dan penuhiku. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu Kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku angkat, tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu Kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Dengan lembut katakan, tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu Kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Kami mau belajar Tuhan, merelakan kepentingan kami untuk kepentingan-Mu. Belajar memikul salib-Mu Tuhan. Kami mau katakan, ku mau pikul salibku. Ku
setia di sampingmu Tuhan, menjadi hamba-Mu yang melayani-Mu. Ku mau pikul, Ku mau pikul salibku, kemanapun ku melangkah, setia di sampingmu Tuhan, menjadi hamba-Mu yang melayani-Mu. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. sekali lagi katakan, ku mau pikul salibku. Ku mau pikul salibku, kemanapun ku melangkah, setia di sampingmu Tuhan, menjadi hamba-Mu yang melayani-Mu. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Dan semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Semua ku lepaskan, semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu di hari ini, di mana kami dapat menjalani hari-hari hidup kami dengan terus menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Tidak lepas dari itu kami juga rindu untuk terus dapat menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Maka kami mohon saat ini, mampukan setiap kami untuk menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami siap untuk mendengar, untuk belajar apa yang menjadi kebenaran dari-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama yang mulia Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara.
Di dalam kehidupan kita sering sekali kita merasa kita sudah melayani. Apalagi bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menjadi aktivis, menjadi pelayan gereja, bahkan mungkin pelayan-pelayan firman Tuhan. Tidak sedikit ketika kita berbicara, kita berpikir bahwa saya mau melayani terlebih dahulu. Sadar tidak, konsep-konsep seperti ini merekam kuat di dalam pikiran setiap orang-orang Kristen. Perkataan saya mau pergi pelayanan, saya mau melayani dulu, ini yang sering sekali terucap. Kalau kita merenungkan perkataan-perkataan seperti ini, sebenarnya di sini adanya perbedaan. Di sini memiliki sebuah paradigma. Banyak orang berpikir kalau dia tidak melayani di gereja, maka dia belum melayani. Paradigma seperti ini yang membangun image orang-orang yang melayani merasa bahwa itu sebagai suatu kehormatan kalau dia bisa melayani di gereja. Apalagi bisa berkhotbah, bisa kesana kesini, dan ini yang sering sekali membuat kita akhirnya memiliki pandangan kehormatan hanya ada di dalam pelayanan. Paradigma seperti inilah yang harus Bapak Ibu Saudara sadari dan harus kita rubah. Bahwa ketika berbicara pelayanan itu bukan hanya ada di dalam gereja. Kalau kita memikirkan suatu posisi, suatu keadaan, kalau kita bisa full time melayani sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai rohaniawan itu baru luar biasa. Sadar tidak? Banyak orang Kristen justru membangun perbedaan, membuat strata di dalam gereja. Sungguh mengerikan. Inilah jebakan-jebakan daripada iblis yang membuat orang akhirnya mengkotak-kotakan ini khusus rohaniawan, ini khusus untuk jemaat. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Kalau kita merenungkan apakah benar orang-orang di dalam gereja yang melayani pasti benar kehidupannya? Bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara yang sudah melayani di dalam gereja, baik asyir, aktivis, majelis, bahkan pendeta sekalipun. Ayo kita merenungkan, benarkah hidup kita sudah benar sebagai seorang pelayan Tuhan? Apakah hidup kita sudah suci? Kita berjalan di dalam kekudusan Tuhan? Ayo kita merenungkan selagi masih bernafas. Bapak Ibu Saudara masih bernafas kan? Saya yakin Bapak Ibu Saudara ketika menyaksikan, mengikuti ibadah ini, Bapak Ibu Saudara pasti masih bernafas. Kalau tidak bernafas pasti tidak bisa mengikuti kebenaran pada saat ini. Jadi ketika kita masih bernafas, itulah anugerah di mana kita harus dapat mengoreksi hidup kita. Karena hal yang paling penting yang harus kita sadari bahwa sebagai orang percaya, melayani Tuhan bukan hanya di dalam gereja. Dan jangan lagi membangun prinsip berpikir bahwa orang-orang itu ada yang rohaniawan dan ada yang sekuler. Apakah Tuhan membuat perbedaan antara rohaniawan dan sekuler? Tidak Bapak Ibu Saudara. Semua sama di mata Tuhan. Tidak ada perbedaan antara rohaniawan dan sekuler. Dunia gereja pelayanan atau dunia marketplace. Itu yang membangun adalah kita sendiri. Kita yang membeda-bedakan. Dan sering sekali pandangan-pandangan ini untuk pembenaran akan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Bahkan tidak sedikit kalau kita mau jujur ya Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang melayani, orang-orang yang ada dalam aktivis gereja sering sekali dia lebih sekuler daripada orang-orang sekuler. Kenapa demikian? Coba lihat berapa banyak sampai saat ini yang masih melayani atau yang sudah melayani, yang setelah lama melayani, dia kejam, sadis. Coba ketika kita melihat seketika para aktivis berkumpul di dalam toilet-toilet yang ada di gereja. Apa yang mereka perkatakan? Apa yang mereka perbincangkan? Pasti mereka banyak membahas hal-hal yang belum tentu kebenarannya atau kita tahu dengan istilah hoax. Atau mencibirkan orang lain, mengomongin orang lain.
Bahkan mungkin ngomongin pendeta-pendeta yang ada. Apalagi kalau ada pendeta yang melakukan kesalahan, ada pendeta yang jatuh, pasti itu akan menjadi viral dan menjadi omongan yang dari mulut ke mulut terus sambung menyambung. Apakah ketika ini dilakukan oleh para aktivis, para pengerja gereja, ini menyenangkan hati Tuhan? Tuhan izinkan ini terjadi. Dan Tuhan diamkan kita semua mungkin dalam sikap posisi seperti ini. Apakah ini tidak lebih sekuler daripada orang-orang sekuler? Orang sekuler melakukan kesalahan seperti ini kita menganggap itu hal yang wajar. Ya namanya juga di sekuler, di marketplace. Kita tidak menyadari bahwa sebenarnya semuanya itu sama. Kalau kita yang sudah mendengar suara kebenaran, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar suara kebenaran kan? Dan kita sudah diajarkan bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus merespon ketika kita diserang, ketika kita melihat orang lain mungkin terpuruk, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menjatuhkannya, menjelek-jelekannya? Mari. Bapak Ibu Saudara pasti mau berkenan di hadapan Tuhan kan? Ayo kita baca firman Tuhan terambil dari Injil Matius 3 ayat 16. Kita sering dengar, mungkin sebagian kita sudah hafal. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jelas di dalam perkataan ini, di dalam firman ini ada pernyataan sesudah dibaptis. Bapak Ibu Saudara, sudahkah dibaptis? Tuhan Yesus saja menggenapi, memberikan contoh, memberikan teladan dengan dia dibaptis. Jadi saya mengingatkan dalam hal ini, kalau Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis, belum mengambil keputusan bagaimana mengikrarkan iman kita, keyakinan kita kepada Bapa Yahweh, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, segeralah selagi masih ada kesempatan, baptislah. Karena memang jelas di sini Tuhan Yesus memberikan contoh di dalam pelayanannya, di dalam dia melayani Bapa di surga, dia memberikan contoh bagaimana dia memberikan teladan dibaptis. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis bisa mendaftar. Ada aplikasi Rehoboth, bisa daftar di situ supaya bisa mengikuti kelas baptisan. Lanjutnya firman Tuhan mengatakan di sini Yesus segera keluar dari air dan setelah dia diselamkan, dia keluar dari air. Di situ dia membuktikan bagaimana dia melayani Bapa di surga di dalam kehidupannya. Inilah proses kehidupan. Apakah pada saat Yesus hidup di muka bumi ini ada di antara umat manusia, dia membeda-bedakan, oh saya orang rohaniawan, oh saya sedang bekerja sebagai anak tukang kayu. Apakah dia membedakan seperti itu? Tidak kan? Tapi kenapa sekarang ini justru banyak perbedaan-perbedaan yang terjadi? Dari waktu demi waktu malah semakin tajam. Kalau kita merenungkan, apakah Tuhan Yesus pada saat dia hidup, dia tidak membantu orang tuanya? Tidak membantu bekerja? Apakah dia tidak lakukan itu? Saya yakin dia pasti lakukan. Karena itulah proses kehidupan yang dia jalani sebagai seorang anak tukang kayu. Dia pasti membantu ayahnya. Dia pasti membantu setiap pekerjaan yang ada. Dan dia menunjukkan memberikan teladan kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara saat ini berpikir menjadi orang Kristen tidak perlu kerja keras, itu salah. Justru ketika kita bekerja dengan tekun, dengan ulet, itu membuktikan pelayanan kita kepada Tuhan. Membuktikan bagaimana hidup kita berikan kepada dia. Coba kita sadari, kita periksa di dalam Alkitab. Apakah Yesus terus-terusan hanya duduk dan berlutut menyembah Bapa di surga? Tidak kan? Dia memberikan contoh loh. Bagaimana dia menjalani kehidupan yang normal. Apakah Yesus ada terus-terusan di dalam sinagog dan tidak pergi dari sinagog? Tidak kan? Dia pergi, dia melakukan aktivitas. Keberkenanan Yesus di hadapan Bapa karena firman Tuhan katakan tadi bahwa inilah anakku yang kukasihi,
kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu Saudara mau berkenan kan? Apalagi di hadapan Bapak. Berbicara 24 jam di dalam hadirat Tuhan, itu harus bisa ditunjukkan bagaimana hidup kita selama 24 jam juga melayani Tuhan. Apakah orang full timer yang di gereja dia 24 jam melayani Tuhan? Belum tentu. Apakah yang di marketplace, di sekuler, dia tidak 24 jam melayani Tuhan? Belum tentu juga. Tetapi kita harus memahami, di dalam gerakan 24 jam di dalam hadirat Tuhan, harus dibuktikan dengan kita juga melayani Tuhan selama 24 jam non-stop. Tidak ada satu detik pun kita berikan untuk melayani setan, apalagi dunia. Ketika ada satu detik pun yang miss dalam hidup kita dan kita tidak melayani Tuhan, di situ kita sudah menjadi pengabdi setan. Mari kita menyadari Bapak Ibu Saudara, kalau kita berjalan di dalam hadirat Tuhan selama 24 jam, maka tidak ada cara lain lagi. Bapak Ibu Saudara pasti harus melayani hati dan perasaan Tuhan. Karena pelayanan yang sesungguhnya bukanlah kita ada di dalam gereja, bukan hanya terbatas kita ada di mimbar, tetapi pelayanan 24 jam kita itu adalah melayani hati dan perasaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau kita berpikir ada perbedaan sekuler dan rohani, pasti ada jam-jam yang tidak melayani Tuhan di sana. Jadi mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo. Berikan waktu hidup kita 24 jam untuk melayani hati dan perasaan Tuhan. Ingat ya, melayani di sini adalah melayani hati dan perasaan Tuhan. Banyak orang melayani di gereja tetapi hatinya dan perasaannya belum tentu dia memberikannya untuk Tuhan. Banyak orang yang berkhotbah tetapi belum tentu dia memberikan semuanya itu untuk Tuhan. Karena di dalam setiap aspek kegiatannya, kehidupannya, dia harus bisa menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Inilah proses kehidupan. Yesus tidak terus-terusan duduk dan berlutut menyembah Bapa. Dia melakukan aktivitas, dia berjalan, dia memberikan contoh kepada murid-muridnya. Jadi kalau sampai ada orang-orang percaya yang dia pikir, ya udah saya lebih banyak duduk diam berdoa saja, lalu dia tidak melakukan aktivitas, dia tidak bekerja, dia tidak berusaha, terus maunya makan enak. Ingat firman Tuhan juga katakan apa? Bagi orang-orang yang tidak mau bekerja lebih baik tidak usah makan. Yesus memberikan contoh, dia bekerja keras ketika ada di bumi ini. Dia memberikan contoh teladan buat kita semua yang harus kita ikuti. Disinilah dia belajar untuk berkenan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya anak kecil, ponakan atau anak kita sendiri ya, lalu tingkah lakunya, karakternya, cara bicaranya yang gemesin, terus bagaimana dia mikirin orang tua, lucu, dan hati kita terpaut, hati kita suka, hati kita senang sama dia, kita merasa bahwa anak ini berkenan dan kita merindukan untuk berjumpa dengan dia, kita merindukan untuk selalu bertemu dengan dia. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kan Bapak Ibu Saudara mau berkenan di hadapan Tuhan. Kita semua pasti mau, aku mau berkenan di hadapan Tuhan. Tapi adakah kita melakukan upaya, tindakan bagaimana supaya kita bisa berkenan di hati Tuhan? Adakah kita menjaga hidup kita sehari-hari? Adakah kita melayani hati dan perasaannya? Karena berbicara melayani hati dan perasaannya, kita tidak mau menyakiti dia. Kita harus berjalan seiringan, berjalan seirama, satu misi, satu visi bersama dengan Tuhan. Kalau kita sudah berbeda visinya, bagaimana mungkin kita bisa menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan? Bagi setiap manusia yang di dalam kehidupannya dia mungkin mempunyai salah satu tokoh yang menjadi panutan dia. Lalu dia bersama-sama berjalan, pergi, melakukan aktivitas bersama-sama. Dan dia menghormati panutannya tersebut. Dia pasti berusaha untuk menjaga hati dan perasaan orang yang menjadi panutan atau yang tokoh yang dia gemari tersebut. Dalam segala hal dia berusaha menjaga. Jangan sampai yang menjadi panutannya itu kecewa. Apalagi marah. Ini dalam kehidupan normal kita sebagai manusia. Seharusnya kepada Tuhan pun kita seperti itu. Kalau manusia
terhadap atasan, terhadap panutannya, dia memberikan servis yang luar biasa. Bahkan dia rela 24 jam. Ada yang seperti itu. Tengah malam ditelepon langsung angkat telepon. Siap. Coba. Orang-orang yang ada di tentara, ketika dia telepon tengah malam, entah dia ngantuk atau apa, dia ditelepon, dia ngangkat, komandannya langsung siap. Apapun dia selalu katakan siap. Kenapa kita tidak bisa seperti itu kepada Tuhan? 24 jam memberikan hidup kita untuk Tuhan. Melayani hati dan perasaannya. Yesus sendiri pun siap di dalam kehidupannya apa yang Bapa perintahkan dan dia ikuti. Inilah teladan yang dia berikan kepada setiap kita. Dia berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara mau berkenan kan? Seperti firman Tuhan tadi katakan. Kita harus sadari firman tadi mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi kalau kita mau berkenan di hati Bapa Yahweh, tidak ada pilihan lain lagi. Bapak Ibu Saudara harus menjadi serupa dengan Yesus Tuhan. Karena dengan menjadi serupa dengan Yesus Tuhan itulah yang membuat kita berkenan di hadapan Bapa. Di luar itu kita tidak berkenan. Karena inilah yang dikatakan bahwa anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pastikan Bapak Ibu Saudara mau dikasih Tuhan? Tidak ada yang tidak mau, pasti mau. Dan selalu selama ini berusaha aku disayang, aku dikasihi, semuanya ditolong. Apakah kita memberikan hidup kita 24 jam untuk dia? Yesus memberikan contoh. Sehingga dikatakan padanya lah aku berkenan. Bukan proses 1 hari. Bukan proses 1 minggu. 1 bulan, 1 tahun tidak. Tetapi seumur hidup dia di muka bumi ini. Dia menunjukkan bagaimana dia bisa menjadi berkenan di hadapan Bapa. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Seharusnya justru kita berjuang sekarang ini. Yuk saya mengajak Bapak Ibu Saudara. Sadarlah. Hidup kita singkat di muka bumi ini. Jadi kita harus bisa melayani hati dan perasaan Bapa. 24 jam. Tidak ada 1 detik pun terlewatkan. Seluruh hidup kita diberikan untuk dia. Jadi di dalam gerakan 24 jam di dalam hadirat Tuhan. Harus membawa dampak. Bagaimana kita melayani hati dan perasaan Bapa di surga. Inilah yang membuktikan bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan setiap orang Kristen pada saat ini? Mau berkenan kan? Tapi pola berpikir yang kalau dia berkenan hanya ada di dalam gereja. Melayani di dalam gereja. Ini yang banyak dibangun. Dan dia merasa bahwa kalau dia sudah ada di dalam gereja, dia pelayanan tiap minggu, dia baru berkenan. Ayo, pelayanan yang sesungguhnya tidak terbatas di dalam 1 kotak gedung gereja. Tidak terbatas di dalam dinding-dinding gereja. Dinding-dinding gereja bisa dihancurkan. Ada saatnya orang tidak lagi boleh beribadah di dalam gedung gereja. Tetapi Tuhan sudah memberikan perintah kepada kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Apapun kondisinya kita pasti tetap bisa menyembah dia. Melayani hati dan perasaannya. Jadi jangan kita berpikir hanya orang-orang yang ada di dalam gereja, sebagai aktivis, sebagai pendeta, dia yang berkenan kepada Tuhan. Terkadang Bapak Ibu Saudara ya, malah bisa lebih berkenan jemaat daripada pendeta. Kok bisa? Kalau jemaat itu memang benar-benar serius dia melayani hati dan perasaan Tuhan, akan terlihat dari cara hidup ya. Semua ini akan terlihat dari cara hidup. Bagaimana cara hidup kita? Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita lihat? Apakah yang kita lihat selalu berusaha menyenangkan daging kita? Perasaan kita? Atau justru yang kita lihat, kita berusaha untuk menyenangkan hati dan perasaan Tuhan? Karena apa yang kita lihat, ingat, tubuh kita adalah bait Allah. Maka ada roh Allah yang juga melihat apa yang kita lihat. Jadi kalau kita melihat hal-hal yang tidak patut, hal-hal yang tidak pantas, maka kita menunjukkan juga kepada Tuhan hal-hal yang tidak pantas tersebut. Bagaimana kita bisa berkenan dalam hal ini? Lalu telinga kita. Tunjukkan, buktikan bahwa telinga ini juga harus kita berikan. Bagaimana bisa melayani hati dan perasaan Tuhan.
Kita lebih suka sampai saat ini mendengarkan gosip. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang mungkin dia salah, melakukan pelanggaran, lalu kita senang tuh. Kita akan kepo, cari-cari info, apalagi medsos saat ini. Buka medsos, buka Facebook, buka Instagram, cari infonya sebanyak mungkin. Kepo, pengen tahu apa yang terjadi. Lalu setelah kita tahu, apa yang dilakukan? Pasti merembet. Setelah kita tahu, pasti mulut kita tidak bisa diam. Pasti kita akan menceritakan kepada orang lain. Merembet terus. Disinilah kita sudah tertipu dan terjebak oleh tipuan-tipuan iblis. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Di akhir zaman ini, justru kita harus berjaga-jaga dan berawas-awas senantiasa dalam kehidupan kita. Pelayanan tidak terbatas hanya dalam gedung gereja. Dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini diberikan kepercayaan oleh Tuhan, ditempatkan di suatu tempat, baik di dalam pekerjaan sebagai seorang karyawan, sebagai seorang businessman, itu juga tempat pelayanan Bapak Ibu Saudara. Jadi ayo bersihkan cara berpikir kita. Jangan lagi berpikir bahwa pelayanan itu karena ada di gereja, bukan. Tetapi pelayanan di semua tempat. Dimanapun kita berada, kita harus melayani hati dan perasaan Tuhan. Dan orang-orang yang melayani hati dan perasaan Tuhan terlihat dari sikap dan perbuatannya. Apa yang dia ucapkan itu lebih jelas lagi. Saya sering sekali menemukan sampai sekarang banyak orang-orang yang mungkin melayani, notabene jadi aktivis. Tetapi mulutnya masih kasar. Mulutnya masih sadis. Suka ngegosip, ngomongin orang, ngejatuhin orang. Dan masih banyak Bapak Ibu Saudara sampai saat ini. Coba sama anak buah kita atau mungkin asisten rumah tangga di rumah. Masih banyak yang kejam sampai saat ini. Hanya karena gelas pecah pagi hari, marah sepanjang hari. Padahal gelasnya hadiah dari beri barang, beli rinso. Tapi marahnya bisa gak ketulungan. Di dalam dunia bisnis dan dunia pekerjaan atau yang orang banyak mengatakan dalam dunia sekuler atau dunia marketplace, jangan berpikir Bapak Ibu tidak melayani Tuhan. Justru di sini paling berat. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di dalam gereja, pelayanan dalam satu komunitas pelayanan gereja, semuanya sudah terkondisi harus seperti itu berjalan. Tetapi ketika kita ada di tengah-tengah marketplace, di tengah-tengah dunia bisnis, kita bisa menyaksikan banyak sekali orang-orang yang tidak berjalan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Nah, disinilah kita harus bisa menunjukkan. Kita meneladani siapa? Meneladani Tuhan kita Yesus Kristus atau kita mengikuti setan? Karena jelas ada dua pilihan. Bapak Ibu Saudara mau melayani Tuhan 24 jam atau mau melayani setan? Tidak ada pilihan yang lain lagi. Hanya dua pilihan itu. Pasti kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara maunya melayani Tuhan. Kalau melayani Tuhan, mari jangan berkecil hati dengan semua paradigma filosofi yang selama ini kita sudah hisap, kita serap bahwa pelayanan hanya ada dalam gereja. No, bukan. Tetapi dimanapun juga saat ini 24 jam kita harus melayani Tuhan. Jelas ya, melayani di sini adalah melayani hati dan perasaan Tuhan. Bahkan sebagai seorang pengajar, sebagai seorang trainer, sebagai seorang pendidik, dia pun harus bisa melayani Tuhan. Bagaimana cara dia mengajar, bagaimana sikap dia sebagai seorang dosen, sebagai seorang trainer, ini pun harus membuktikan bahwa dia sedang melayani Tuhan. Karena kalau kita berbicara 24 jam di dalam hadirat Tuhan, maka setiap apapun yang kita lakukan harus melibatkan Tuhan senantiasa. Tidak ada yang miss sedikit pun. Di dalam pekerjaan kita sehari-hari, pelayanan kita. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, pekerjaan Bapak Ibu Saudara, bisnis Bapak Ibu Saudara itu pelayanannya. Jangan dibeda-bedakan. Tunjukkan menyenangkan hati Tuhan. Ketika ada tawaran-tawaran untuk korupsi, untuk berbuat tidak baik, berbuat tidak benar, tunjukkan siapa yang menjadi teladan kita. Siapa Tuhan kita. Siapa junjungan kita. Ketika kita berbisnis bisa gak curang? Sangat bisa. Inilah yang sangat harus kita praktekkan dalam kehidupan ini. Jadi jangan berpikir hanya dalam gereja.
Tadi saya sudah katakan, terkadang orang-orang dalam gereja lebih sekuler daripada orang sekuler. Bahkan lebih lagi ya, orang dalam gereja banyak sekali yang lebih jahat daripada orang jahat. Kenapa begitu Pak? Karena kita yang ada dalam gereja sudah mendengar suara kebenaran. Setiap hari kita dengar suara kebenaran, kita berdoa, tetapi apa yang kita lakukan tidak mencerminkan apa yang kita jalani. Hati-hati, mari. Hidup kita adalah proses kehidupan ini yang harus kita jalani. Jadi jangan sampai kita salah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini berhasil atau gagal, sedang sedih, sedang kecewa. Aduh kayaknya kok Tuhan tinggalkan. Ingat, semua itu diizinkan oleh Tuhan. Karena semua itu untuk mendatangkan perubahan di dalam kehidupan kita. Perubahan karakter kita. Jadi inilah yang harus kita ketahui. Bapak Ibu Saudara, berbicara seperti ini mungkin mudah berpikir berbicara teori. Bagaimana kalau Bapak Ibu Saudara mungkin setiap karirnya dijegal, apapun yang dilakukan selalu dihambat, tidak disukai, diintimidasi, bukan hanya 1-2 hari tetapi bertahun-tahun. Saya merasakan hal seperti ini justru saat ini ketika saya belajar suara kebenaran. Kita kembali ke dalam Alkitab, sadar bahwa semuanya itu adalah untuk memproses hidup saya agar kita bisa terus berubah menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita punya persoalan yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara juga punya masalah yang berbeda. Coba Bapak Ibu Saudara, siapa yang tidak punya masalah? Pasti punya masalah. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara punya masalah, coba ngaca, lihatlah di depan kaca. Dan ternyata orang di depan kaca adalah wajahnya wajah bermasalah. Sama Bapak Ibu Saudara, saya pun juga punya masalah. Masalah bukanlah masalah, yang menjadi masalah adalah cara kita menghadapi masalah tersebut. Apakah kita mau menghadapinya dengan cara Tuhan, dengan hati dan perasaan Tuhan, atau dengan cara kita sendiri sesuai dengan hati dan perasaan kita. Mari Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan dengan sangat jelas dan sangat gamblang. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, tujuan hidup kita jelas saat ini. Bagaimana kita harus menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Saat kita bekerja, kita harus bisa. Proses inilah yang membuat kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Kalau hidup kita selama ini belum menghasilkan perubahan, mari Bapak Ibu Saudara. Masih bernafas kan tadi saya bilang, ayo ambil keputusan. Layani Tuhan 24 jam. Jangan berikan sedetik pun kepada dunia, apalagi kepada daging kita, terlebih lagi kepada setan. Jangan sampai. Jadi jangan lagi kita membeda-bedakan orang-orang yang melayani di gereja dan tidak. Kalau kita masih pemikiran seperti itu adalah orang yang naif dan munafik. Karena tujuannya hanya untuk membenarkan kesalahan dalam hidupnya ini. Siapa di antara kita yang tidak pernah bersalah? Bapak Ibu Saudara pernah bersalah? Pasti pernah, tidak mungkin tidak. Kalau kita sudah memahami hal seperti ini, lalu apakah orang-orang di dunia marketplace, dunia bisnis tidak bisa melayani Tuhan? No, disitulah tempat pelayanan yang sesungguhnya. Di tengah samudra yang sangat ganas, justru kita harus bisa menunjukkan siapa junjungan kita, siapa Tuhan kita, siapa yang kita sembah. Dan itulah proses yang lebih cepat, Bapak Ibu Saudara, untuk bisa menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Mari, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo 24 jam kita melayani Tuhan. Jangan sampai tidak. Kalau kita tidak melayani Tuhan, maka sia-sia Bapak Ibu Saudara. 24 jam yang dikatakan Bapak Ibu Saudara, saya mau ikut ada 24 jam dalam hadirat Tuhan. Orang yang ada dalam hadirat Tuhan, pasti dia melayani hati dan perasaan Tuhan. Kalau selama ini belum melakukan seperti itu, jangan kecewa. Masih ada kesempatan. Dan saya mengajak, ayo bertobat dan kita sama-sama melayani Tuhan 24 jam dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran pada saat ini. Kami bersyukur atas apa yang kami dengar pada saat ini. Ternyata kami harus melayani-Mu
24 jam dalam kehidupan kami sehari-hari. Dimanapun, kapanpun, apapun kondisinya, kami tetap harus melayani Engkau. Karena kami harus menjadikan Engkau satu-satunya junjungan dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau mampukan setiap umat-Mu yang sampai saat ini belum memberikan hidupnya sepenuhnya untuk melayani hati dan perasaan-Mu. Mampukan mereka dengan Roh Kudus-Mu agar mereka bisa mengambil keputusan, menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Bapa buat kebenaran pada saat ini yang memampukan kami, membuat kami mengambil keputusan, memperbaharui komitmen kami untuk dapat memberikan diri melayani-Mu 24 jam dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama yang mulia Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.